Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Mariska Depan. Nah, saya di sini akan menjelaskan dampak globalisasi terhadap warga negara dan berbagai aspek kehidupan. Nah, globalisasi itu merupakan suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Perkembangan globalisasi dipercepat oleh kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang membuat batas-batas antar negara semakin kabur. Globalisasi tidak hanya memengaruhi hubungan antar negara, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan warga negara dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, hukum, hingga ideologi dan moral bangsa. Sebagai warga negara, individu tidak dapat memahami arus globalisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak globalisasi secara komprehensif agar dapat memanfaatkan sisi positifnya sekaligus meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama, ada dampak globalisasi dalam aspek ekonomi. Dampak positifnya yaitu dalam bidang ekonomi, globalisasi membuka peluang besar bagi warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Terbukanya pasar bebas memungkinkan produk dalam negeri di pasar ke luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekspor dan peningkatan pendapatan nasional. Globalisasi juga membuka peluang masuknya investasi asing yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta transfer teknologi. Selain itu, globalisasi mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha. Persaingan ini menurut pelaku ekonomi untuk meningkatkan kualitas produk dan efisien produk. Warga negara sebagai konsumen juga ditunjukkan karena memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif. Di sini ada dampak negatif, yaitu persaingan bebas seringkali tidak seimbang karena pelaku usaha kecil dan menengah belum mampu bersaing dengan perusahaan multinasional yang memiliki modal besar. Akibatnya, banyak usaha lokal yang gulung tikar. Globalisasi juga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap produk impor sehingga melemahkan kemandirian ekonomi nasional. Nah, selain itu, globalisasi berpotensi melebarkan senjangan ekonomi. Kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan dan teknologi akan lebih mudah memperoleh manfaat globalisasi, sedangkan kelompok masyarakat miskin semakin tertinggal. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Dan yang kedua, ada dampak globalisasi dalam aspek sosial. Dampak positifnya yaitu globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial warga negara. Interaksi antar individu dari berbagai latar belakangnya budaya menjadi semakin intens. Hal ini mendorong tumbuhnya sikap toleransi, saling menghargai, dan terbukanya terhadap perbedaan. Pola pikir masyarakat menjadi lebih modern, rasional, dan terbuka terhadap kemajuan. Selain itu, globalisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Warga negara menjadi lebih berani menyuarakan hak dan aspirasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ketiga, ada dampak globalisasi dalam aspek budaya. Nah, dampak positifnya yaitu dampak aspek budaya. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar bangsa, warga negara, dan mengenal mempelajari budaya asing seperti seni, musik, bahasa, dan tradisi dari negara lain. Hal ini dapat memperkaya hasanah budaya nasional serta mendorong kreativitas masyarakat. Globalisasi juga memberikan peluang bagi budaya lokal untuk dikenal secara internasional melalui media digital dan pariwisata global. Di sini ada dampak negatif. Di sisi lain, arus budaya asing yang masuk tanpa filter dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya lokal. Nah, tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun mulai ditinggal karena dianggap ketinggalan zaman. Fenomena westernisasi seringkali memengaruhi cara berpakaian, pola
pergaulan, dan gaya hidup tidak sesuai dengan norma bangsa. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat mengakibatkan krisis identitas budaya dan melemahnya jati diri bangsa. Dan yang keempat, ada juga dampak globalisasi dalam aspek pendidikan. Nah, dampak positifnya yaitu globalisasi membawa kemajuan signifikan dalam dunia pendidikan. Akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan menjadi semakin mudah melalui internet dan teknologi digital. Warga negara dapat belajar dari berbagai sumber global, mengikuti kursus daring, dan menjalin kerja sama pendidikan internasional. Selain itu, globalisasi mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pertukaran pelajaran, dosen, dan penelitian lintas negara. Hal ini berkontribusi pada peningkatan daya saing sumber daya manusia. Nah, di sini ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya, globalisasi juga menimbulkan kesenjangan pendidikan. Memiliki akses teknologi memadai, ketergantungan terhadap teknologi juga berpotensi menurun kemampuan berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Selain itu, masuknya nilai-nilai asing dalam sistem pendidikan dapat mengaruh karakter dan moral generasi muda. Nah, kelima, ada dampak globalisasi dalam aspek politik dan hukum. Dampak positifnya yaitu dalam bidang politik dan hukum, globalisasi mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Warga negara semakin sadar akan hak kewajiban serta berani mengawasi jalannya pemerintahan. Kerjasama internasional juga membantu negara dalam menangani berbagai persoalan global seperti kejahatan lintas negara, terorisme, dan korupsi. Dan di sini juga ada dampak negatifnya. Namun demikian, globalisasi juga membuka peluang terjadinya intervensi asing dalam kebijakan nasional. Terkadang dari lembaga internasional atau negara maju dapat mengaruh kedaulatan negara. Selain itu, masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan mengancam persatuan dan stabilitas nasional. Dan ada juga keenam, dampak globalisasi dalam aspek teknologi informasi dampak positif. Nah, dampak positifnya itu perkembangan teknologi informatif merupakan salah satu dampak paling nyata dari globalisasi. Warga negara dapat berkomunikasi secara cepat dan murah, mengakses informasi global, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial. Di sini juga ada dampak negatifnya. Di sisi lain, teknologi informasi juga membawa tentang serius seperti penyebaran hoaks, ujar kebencian, dan kejahatan siber. Penyalahgunaan media sosial dapat memicu konflik sosial dan menurunkan kualitas demokrasi. Ketujuh, ada dampak globalisasi dalam aspek ideologi moral. Dampak positifnya, globalisasi dapat memperluas wawasan berpikir warga negara dan membuka sikap toleransi, pluralisme, serta penghargaan terhadap nilai universal seperti keadilan, perdamaian. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya, yaitu namun globalisasi juga berpotensi melemahkan nilai ideologi nasional. Nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan materialisme dapat bertentangan dengan nilai Pancasila jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter. Globalisasi dapat menyebabkan degradasi moral dan krisis identitas bangsa. Nah, di sini juga ada ciri-ciri globalisasi. Globalisasi memiliki karakteristik atau ciri khusus yang membedakan dari proses sosial lainnya. Ciri-ciri ini dapat diamati dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, hilangnya batas-batas antar negara. Salah satu ciri utama globalisasi adalah semakin kaburnya batas geografis antar negara, interaksi antar warga negara dari berbagai belahan dunia dapat terjadi dengan mudah tanpa harus bertemu secara fisik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pertukaran informasi, barang, jasa, dan budaya melangsungkan sangat cepat. Yang kedua, ada perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi digital seperti internet,
media sosial, dan telekomunikasi modern. Informasi dari berbagai negara dapat diakses dalam hitungan detik. Warga negara dapat mengikuti perkembangan global secara real-time, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, maupun budaya. Ketiga, ada meningkat interaksi dan ketergantungan antar negara. Globalisasi menyebabkan negara saling bergantungan satu sama lain. Tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan secara mandiri. Ketergantungan tampak dalam perdagangan internasional, investasi asing, kerjasama politik, dan pertukaran tenaga kerja. Keempat, ada berkembangnya perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan ciri penting globalisasi ekonomi. Barang dan jasa dari luar negeri dapat masuk dengan mudah ke pasar domestik. Hal ini mendorong persaingan antar produk lokal dan asing, sekaligus membuka peluang ekspor bagi produk dalam negeri. Keempat, masuknya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat. Arus globalisasi mempercepat masuknya budaya asing melalui film, musik, mode, bahasa, dan gaya hidup. Budaya global seringkali mengaruhi cara berpakaian, pola pergaulan, hingga nilai-nilai kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Dan keenam, ada perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat. Globalisasi mendorong masyarakat untuk berpikir lebih terbuka, rasional, dan modern. Pola hidup lebih praktis dan instan, namun di sisi lain muncul kecenderungan individualisme, konstruktivisme, dan materialisme. Ketujuh, ada meningkatnya mobilitas manusia. Mobilitas manusia antar negara semakin tinggi, baik itu bekerja, belajar, maupun berwisata. Hal ini memperkuat pertukaran pengetahuan dan budaya. Tetapi juga menimbulkan tentang baru seperti persaingan tenaga kerja dan masalah sosial lintas negara. Di sini juga ada solusi menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu memperkuat nilai Pancasila dan nasionalisme. Pancasila harus menjadi landasan utama dalam menyikapi globalisasi. Warga negara perlu menanamkan rasa cinta tanah air, bangga terhadap budaya nasional, dan menjaga persatuan bangsa. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus diperkuat sejak dini. Ada kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan menjadi posisi utama menghadapi persaingan global. Warga negara harus diberi kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta literasi digital agar mampu bersaing dan di tingkat global tanpa kehilangan jati diri. Ketiga, ada menyaring budaya asing secara eksekutif. Budaya asing tidak dapat ditolak sepenuhnya, tetapi harus diseleksi nilai positif seperti disiplin, etos kerja, dan inovasi dapat diadopsi, sementara nilai yang bertentangan dengan norma agama, budaya, dan Pancasila harus ditolak. Keempat, ada menguatkan ekonomi nasional dan UMKM. Negara perlu melindungi dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Agar mampu bersaing dengan produk asing, warga negara juga diharapkan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kelima, ada memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah harus memperkuat regulasi untuk melindungi kepentingan nasional dari dampak negatif globalisasi seperti eksploitasi tenaga kerja, kejahatan siber, dan domestik perusahaan multinasional. Penegakan hukum yang tegas akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Keenam, ada meningkat literasi digital dan media. Warga negara perlu diberikan kemampuan literasi digital dan mampu menyaring informasi yang diterima. Literasi media penting untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pengaruh negatif media sosial terhadap kehidupan sosial politik. Ketujuh, ada memperkuat pendidikan karakter dan moral. Pendidikan karakter harus menjadi prioritas untuk membentuk warga negara yang beretika, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, dan gotong royong perlu ditanamkan sebagai benteng moral menghadapi arus globalisasi. Nah, ke-8, ada meningkatkan partisipasi warga negara. Warga negara harus aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Partisipasi aktif akan memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa globalisasi tidak menggerus kedaulatan dan kepentingan nasional. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.